Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Episode kali ini kita akan membedah buku Berani Lebih Baik. Ini adalah buku tulisan saya sendiri. Tetapi buku ini adalah buku antologi, artinya tulisan saya sendiri tadi dikumpulkan jadi satu dengan penulis-penulis yang lain. Di sini ada berapa penulis ya? Ada berapa ini ya? Ada banyak. Banyak. Nah, ini bertemakan tentang berani lebih baik, begitu. Nah, judul yang saya angkat dalam buku ini adalah Perubahan Dalam Diri. Ini adalah buku pertama saya antologi. Dan buku ini adalah buku memoir. Memoir itu adalah buku yang berisikan tentang mungkin pengalaman pribadi atau ide-ide dari penulis begitu, atau bisa jadi cerita begitu. Pokoknya ini ide-ide dari penulis itu sendirilah gitu ya. Nah, judulnya ini tadi kan Perubahan Dalam Diri. Kita buka dulu. Saya nulis di halaman 132. Judulnya adalah Perubahan Dalam Diri. Oke, mari kita bahas. Di era globalisasi saat ini, segala sesuatu berkembang sangatlah pesat. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat, tanpa kita sadari manusia juga berkembang, baik yang ke arah positif maupun negatif. Tidak sedikit perubahan-perubahan yang positif terjadi. Pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di Indonesia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada dunia digital, yang kita tahu sangat dipengaruhi oleh internet yang berkembang begitu pesat. Saat ini tidak perlu lagi kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. Kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang tercinta kita, dengan teman-teman kita secara tatap muka, daring, ataupun hanya dengan tulisan melalui handphone. Namun tidak sedikit pula perubahan-perubahan yang terjadi ke arah negatif. Seperti contohnya orang tua yang tidak lagi penuh kasih sayang merawat dan membesarkan putra-putrinya. Bahkan ada yang tega menghilangkan nyawa darah dagingnya sendiri hanya karena hal sepele. Tidak sedikit kasus di jalan raya. Ini yang sangat sering saya alami. Sesama pengguna jalan tidak ada saling toleransi untuk menggunakan jalan raya secara bersama-sama dengan baik. Anak-anak kecil tidak lagi mempunyai rasa sopan santun kepada orang yang lebih tua. Dari segi agama, banyak sekali orang yang mengaku sebagai orang yang berilmu, namun sebetulnya ilmu yang mereka dapat itu tidak jelas asal-usulnya. Dan yang lebih disayangkan lagi, tidak sedikit orang yang rela menjadi pengikutnya, meski ilmu yang diberikannya itu belum tentu benar. Para pengikut-pengikut fanatik itu hanya ingin mencari sensasi karena akan merasa lebih dianggap ketika berada di lingkungan itu. Nah, hal ini disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena negara yang berkembang itu tidak diimbangi oleh persiapan sikap dan moral dari masyarakat itu sendiri. Nah, begitu. Nah, dengan adanya kemajuan yang sangat pesat ini, internet ada di mana-mana. Segala sesuatu dapat mudah didapatkan. Segala informasi bebas disebarluaskan. Kita harus mulai berpikir untuk membangun benteng yang tinggi untuk generasi muda kita, agar supaya dapat mengimbangi perkembangan zaman ke arah yang tentunya lebih baik. Nah, di tulisan ini sebetulnya saya akan di sini saya mencoba untuk memberikan berapa ini ya, 2 poin. 2 poin yang patut kita perbaiki. Baik itu
kita perbaiki dari diri sendiri, lalu kita sebarkan ke teman, ke orang lain, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, anak-anak kita, begitu. Nah, sebelum kita membahas poin 1 dan 2, saya mau membahas yang awal tadi. Yang masalah teknologi itu memang harus diimbangi oleh mental yang baik dari setiap individu. Kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali kasus-kasus anak-anak orang kaya atau bahkan anak-anak orang yang pejabat begitu, itu yang menyalahgunakan kekuasaannya, seperti anak di bawah umur yang sudah membawa mobil lalu ngebut-ngebutan di jalan raya, akhirnya menabrak orang, akhirnya arogan di jalan, seperti itu. Nah, itu sebetulnya sih ada degradasi moral dari anak-anak itu. Kenapa kok bisa? Karena itu tadi, perkembangan zaman ini tidak diimbangi oleh perkembangan manusianya itu sendiri, gitu. Jadi mungkin pendidikan yang didapatkan oleh anak tersebut tidak sesuai, begitu. Nah, lalu ada juga orang yang kasus yang yang sering sekarang ini terjadi. Masa banyak orang yang disebut gila tapi dianggap waras gitu sekarang itu. Seperti kemarin barusan terjadi di Jagakarsa ya, di Jakarta Selatan. Seorang ayah tega membunuh 4 anaknya, anak kandungnya, karena marah dengan istrinya. Nah, istrinya juga mengalami KDRT begitu. Nah, di situ kan sebetulnya nggak waras gitu loh. Jadi bisa dibilang itu kan psikopat ya, orang membunuh anaknya sendiri. Nah, itu kan kalau anak-anak Jaksel bilangnya sekarang itu mental health issue. Itu yang perlu diperbaiki saat ini. Lalu pengguna jalan yang tadi sudah sempat saya bilang, banyak juga pengguna jalan itu yang tidak paham, tidak ngerti berlalu lintas yang baik itu seperti apa, begitu. Dia merasa benar, semisal nih contohnya, kan sekarang ada rambu lalu lintas di perempatan begitu, sering kita baca belok kiri jalan terus, begitu. Belok kiri ikuti isyarat lampu. Dulu ketika saya masih kecil itu tidak ada aturan itu. Aturannya belok kiri jalan terus, begitu. Nah, saya nggak tahu sih apakah itu hanya informasi yang saya dapat ketika saya kecil, atau memang itu informasi yang didapatkan oleh anak kecil seumuran saya ketika itu. Jadi setahu saya itu dari dulu namanya belok kiri itu jalan terus, gitu. Nah, tapi sekarang ada aturan, ada rambu baru, yaitu belok kiri ikuti isyarat lampu. Itu dewasa ini aja saya lihat, gitu. Tapi nggak tahu sih apakah itu memang dari dulunya atau bagaimana, saya kurang tahu. Pokoknya setahu saya begitu, belok kiri jalan terus kalau dari dulu begitu. Nah, sekarang ada perkembangan zaman, ada belok kiri ikuti isyarat lampu. Nah, ketika orang itu tidak mau mengupgrade pengetahuannya, dia ya tetap beranggapan bahwa belok kiri jalan terus, gitu. Nah, sekarang kan kendaraan semakin banyak. Jadi kalau semisal nih perempatan, lalu kita dari sebelah kita, jalur kita, lalu dari sebelah kanan itu mau ke kiri, dari sebelah kanan mau ke kiri, sedangkan kita itu juga mau belok kiri. Kalau kita belok kirinya jalan terus tanpa melihat yang kanan tadi, itu bisa terjadi kecelakaan karena kita mengambil jalur dari orang yang dari kanan kita tadi mau ke kiri itu tadi, gitu. Jadi
Banyak sekali sekarang perkembangan-perkembangan zaman itu yang harus diimbangi oleh perkembangan manusianya juga. Gitu. Lalu anak kecil tidak lagi mempunyai rasa sopan santun kepada orang tua. Yang tadi sudah saya sebutkan juga, kalau mungkin ini namanya kalau ketika saya kuliah itu degradasi moral. Jadi anak-anak kecil sekarang itu mempunyai Gen Z terutamanya. Sebenarnya sih dari milenial pun itu sudah mulai, kalau menurut saya sih mulai berkurang sudah moralnya. Nah, kalau sepengalaman saya, kenapa bisa berkurang? Itu tentu karena didikannya, lingkungannya, atau karena orang tuanya sendiri. Nah, saya dulu kebetulan sempat menjadi duta BKKBN kota, meskipun nggak sampai ke tingkat provinsi. Ketika itu saya 5 besar apa ya, kalau nggak salah, saya lupa. Itu tahun berapa itu ya. Nah, jadi saya adalah konselor sebaya namanya. Saya dengan istri itu konselor sebaya. Nah, di situ ada namanya triad KRR. Triad KRR itu kayak semacam kenakalan remaja begitu. Kita simpulkan kenakalan remaja itu salah satunya adalah pernikahan dini. Kita sebisa mungkin avoid, menghindari adanya pernikahan dini. Kenapa? Karena begini, pernikahan dini itu, mohon maaf, sering terjadi karena mungkin hamil duluan, ya kan? Nah, selain itu, pernikahan dini itu pasti mereka tidak siap untuk menikah. Mereka istilahnya hidup mengatur dirinya sendiri aja sulit, apalagi menikah. Itu ketika menikah, saya itu sama istri itu pacaran 7 tahun. Dan itu masih bingung gitu. Nikah enggak gitu ketika itu. Karena saya tipikal orang yang maunya itu menimbang terus gitu loh. Maunya itu ini kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya, gitu. Nggak mau langsung menentukan sikap ini gitu, tapi tanpa ada pemikiran-pemikiran tadi. Nah, selanjutnya adalah ketika kedua anak remaja ini tadi menentukan untuk menikah, karena mohon maaf, karena mungkin hamil duluan tadi, sedangkan mereka berdua itu belum matang secara psikis maupun secara fisiknya. Itu finansial juga belum matang, psikologinya juga belum siap menjadi bapak, menjadi ibu. Lalu pengetahuan mereka mungkin juga belum begitu luas tentang dunia ini, dunia yang fana ini. Mungkin mereka juga belum tahu kan kerasnya dunia itu seperti apa. Karena dulu tuh kalau nggak salah di masa-masa SMA atau bahkan lulus SMA langsung menikah ketika itu. Nah, hal itu merembetnya ketika mereka sudah mempunyai anak. Akhirnya yang terjadi adalah satu, anaknya pasti dikasihkan ke orang tua mereka atau ke nenek dan kakeknya. Nah, ini adalah salah satu hal yang sudah menurut saya itu sudah menjadi bom waktu. Kenapa? Karena gini, kalau seorang anak itu dirawat atau dibesarkan oleh kakek dan neneknya, itu nanti didikannya pasti didikan nenek dan kakeknya. Yang mana biasanya kakek dan neneknya itu kan sudah kolot ya, sudah pengetahuan atau cara mendidiknya itu sudah orang zaman dahulu gitu. Sedangkan sekarang ini sudah masanya berkembang, zamannya sudah berkembang. Begitu juga dengan cara-cara mendidik itu sudah berkembang. Mungkin rekan-rekan semuanya bisa lihat juga, kurikulum kan selalu berkembang. Dulu dari KTSP, dari kurikulum 94 ya, terus KTSP, terus ada lagi setelah KTSP itu KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Terus ada lagi sekarang kurikulum merdeka.
yang mana sekarang student center. Student center itu artinya ya fokusnya ke yang belajar itu anaknya loh gitu, bukan lagi gurunya yang belajar. Gurunya itu sebagai pendamping aja gitu, sebagai moderator aja. Kalau mereka salah kita arahkan ke yang benar gitu. Nah, fasilitator juga kita. Jadi kalau mereka butuh sesuatu penjelasan apa yang mungkin mereka belum tahu, nah, baru kita membantunya. Nah, kalau kakek neneknya yang menjadi guru, nah itu kita perlu pertanyakan tuh, yang dididik itu benar apa enggak? Saya yakin pasti benar, pasti benar. Karena nggak ada seorang orang tua itu yang mau anaknya jelek. Itu. Tapi pengetahuan mereka itu belum tentu. Pengetahuan mereka itu belum tentu seiring dengan berjalannya zaman gitu loh. Mungkin tidak relevan lagi gitu. Nah, itu kalau kita ngasihkan itu ke kakek atau neneknya. Kalau mereka itu, jadi remaja ini itu memutuskan untuk mendidik anaknya sendiri, nah ini juga ada negatifnya. Karena itu tadi, berdua ini aja, remaja dua ini belum matang secara psikologisnya, belum matang untuk mempunyai anak, untuk mendidik anaknya. Mungkin mereka berdua ini masih temperamen, mungkin masih labil, gampang marah, atau mungkin ya kayak kita pacaran itu, jadi masih dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah itu kalau mendidik anak gimana? Kalian mungkin bisa bayangkan deh, kalau seorang yang masih labil itu terus mendidik anak gitu. Batuk. Jadi kalau si dua remaja ini tadi mendidik anaknya secara tidak benar, ya kita sudah tahu lah pasti nanti anaknya jadinya seperti apa gitu. Nah ini adalah rentetan dengan adanya pernikahan dini tadi. Jadi begitu ada dua remaja yang nikah dini, anaknya nanti pasti bahaya nih gitu, kalau tidak diperhatikan bahaya. Tuh. Nah, terus pendidikan itu memang tidak harus ada di sekolah, ya kan? Kalau tidak harus ada di rumah juga tidak. Pokoknya pendidikan itu ada yang formal, non formal dan informal. Tetapi yang jadi di ilmu perkembangan peserta didik itu, seorang anak ini selain daripada dia dididik oleh gurunya di sekolah, dia juga harus dididik oleh orang tuanya di rumah. Dia juga harus dididik oleh lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah itu bawaannya. Jadi kalau memang ada anak yang nakal, itu belum tentu itu gurunya, belum tentu itu orang tuanya, belum tentu itu lingkungannya. Bisa jadi itu adalah memang anak itu bersifat badung gitu, bersifat nakal gitu. Memang dia dapatnya begitu. Dari Allah memang dapatnya begitu. Nah, tapi ini tadi antara bawaan lahir, lingkungan, orang tua dan sekolah. Ini 4 poin yang 4 sumber pendidikan ini harus semuanya beriringan gitu. Harus mempunyai tujuan yang sama. Gitu. Nah, terus ya itu tadi rentetannya akhirnya panjang gitu. Jadi dari pernikahan dini, terus pendidikan yang nggak benar anaknya gitu. Dan jadilah nanti dia dewasa. Ketika dewasa ya begini ini jadinya gitu. Anaknya tidak sopan dengan orang yang lebih tua begitu. Oke, selanjutnya yaitu dari segi agama. Banyak sekali orang yang mengaku sebagai orang yang berilmu, namun sebetulnya ilmu yang mereka dapat itu tidak jelas asal-usulnya. Saya tidak pernah mondok. Saya cuma pernah ngaji Iqra begitu, terus ngaji Al-Quran gitu. Tapi saya tidak pernah juga ngaji di pesantren, nggak pernah. Tapi insya Allah saya
mau melihat di internet itu pengajian-pengajian seperti pengajian dari Gus Baha, dari Prof. Quroi Shihab, atau Ustadz Aldi Ustadz itu, atau siapa namanya, Was gitu, Abdul Somad gitu-gitu. Nah, memang saya senang membaca. Saya senang beli buku ini, beli buku itu. Tetapi kalau Dokter Gus Baha itu pernah bilang, kalau orang itu belajar dari buku atau dari internet tanpa ada gurunya, itu gurunya setan. Maksudnya apa? Maksudnya pemahamannya bisa salah gitu. Karena buku ini, buku ataupun Al-Quran itu kalau dibaca tanpa ada gurunya itu bahaya. Karena ada multi tafsir nanti, terutama Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya bahasa tinggi, bahasa tidak selalu bahasa literally gitu, harfiah begitu, enggak. Bisa jadi itu bahasa kiasan, bahasa apa, dan Al-Quran itu kan bahasa Arab itu nggak bisa diartikan gitu, nggak bisa diterjemahkan literally gitu, letterlek gitu, nggak bisa. Nah, lalu untuk itu kita harus mempunyai guru dalam terutama masalah agama. Nah, paling tidak kalau kita sudah membaca, jangan langsung menafsirkan sendiri. Itu nggak boleh. Paling tidak kita mengikuti pengajiannya. Paling tidak kita melihat di YouTube, mendengarkan di YouTube Gus Baha itu ngomongnya apa. Itu malah lebih bagus dibandingkan kita membaca buku dan kita belum begitu paham, terus kita tidak mengklarifikasi dengan penulis buku ini maksudnya apa, tiba-tiba kita langsung share di media sosial, kita tiba-tiba langsung berkoar-koar tuh. Nah, sayangnya orang Indonesia itu bisa dibilang, karena kita negara berkembang, jadi masyarakatnya pun juga berkembang. Ada ketimpangan antara si miskin dan si kaya, ada ketimpangan si pintar dan si kurang pintar. Nah, sayangnya orang Indonesia itu tipikalnya adalah orang yang gampang terpengaruh, mudah terpengaruh. Saya pernah dengar kalau orang Indonesia ini mabuk agama. Yang perlu diingat adalah Indonesia itu bukan negara agama gitu, bukan negara Islam, bukan negara Islam, tapi negara yang beragama. Ideologi kita adalah Pancasila, ingat, bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi ideologi kita adalah Pancasila, yang mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan keallahan, bukan keyesusan, bukan kebudaan, bukan, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita itu setiap agama pasti punya Tuhan. Nah, memang Muslim atau Islam itu memang mayoritas di Indonesia, tapi bukan berarti Indonesia ini Indonesia ini adalah negara Islam, bukan. Itu perlu diingat rekan-rekan semua. Kembali lagi ke sini. Tadi agama itu kan banyak yang mengaku ustadz, mohon maaf saya bilang, yang mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku tokoh agama Islam, tetapi yang ilmunya itu sebetulnya belum dibilang hebat gitu loh. Nah, sayangnya itu tadi orang Indonesia itu gampang terpengaruh gitu. Jadi dia mengikuti seseorang ini tadi, yang mengaku-ngaku ini tadi,
pendukungnya banyak, dan ilmunya belum begitu benar, belum tentu benar. Nah, itu yang menyebabkan kita itu dibilang mabuk agama. Itu. Jadi bisa jadi sih itu dikarenakan gini. Mungkin si pengikut fanatik itu tadi tidak mendapatkan hati atau tidak mendapatkan tempat di keluarganya. Di lingkungan mereka dia tidak mendapatkan posisi apa-apa. Nah, tetapi ketika dia ada di lingkungan si ustadz ini tadi, wah, dia mendapat mempunyai andil nih gitu. Ada namanya nih di sini gitu. Jadi mau nggak mau dia akhirnya, wah, saya enak di sini saya suara saya didengar daripada saya di rumah nggak ada yang dengar. Nah, itu salah satu penyebab kenapa dia akhirnya jadi fans fanatik itu tadi, pendukung fanatik itu tadi. Itu.